Leonardo Watch adalah pemuda berusia 19 tahun, seorang anak laki-laki yang sedang memotret adik perempuannya di kursi roda. Seketika, tiba-tiba sesosok dewa muncul di depan mereka, memintai mereka untuk memilih salah satu dari mereka sebagai korban. Leonardo yang saat itu tidak bisa berbicara maupun bergerak karena sifat pengecutnya, akan tetapi adik perempuannya merasa perlu untuk melindungi orang yang paling peduli padanya dan mengorbankan dirinya untuk kakaknya yang kemudian mendapatkan artefak langka dan kuat di bumi, yaitu The Eyes of God, mata dewa yang bisa melihat segalanya. 3 tahun lalu di kota New York muncul sebuah gateway antara bumi dan dunia luar. Melalui gerbang ini, invasi dari dunia lain pun dimulai dengan makhluk yang disebut Beyond atau orang luar. Invasi terjadi di satu malam di kota New York yang telah dihancurkan dan telah dibangun kembali yang sekarang menjadi Hill Salem Lot. Insiden ini dikenal sebagai keruntuhan besar yang terhenti karena menggunakan penghalang yang diangkat oleh para caster, orang-orang dengan kemampuan psikis atau magic. Setelah 3 tahun berlalu, manusia dan Beyond akhirnya bisa berhasil hidup berdampingan satu sama lain. Tetapi dengan biaya hidup yang penuh dengan kekacauan, kekerasan, dan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Leonardo pindah ke Hill Salem Lot setelah berpisah dari adik perempuannya untuk mengubah dirinya yang pengecut, dan pada saat yang sama juga mencari harapan untuk bisa menyembuhkan adiknya yang telah mengorbankan penglihatannya kepada dewa. Setelah pindah ke sini, dia masih tidak terbiasa hidup dalam keanehan kota ini. Suatu hari ketika dia mengunjungi tempat langganan kafenya, seekor monyet supersonik mencuri kamera miliknya yang penuh dengan foto adik perempuannya. Dia mengejar monyet itu dan akhirnya bertemu Japren Pro, anggota rahasia dari organisasi bernama Libra, yang terdiri dari manusia super yang berusaha untuk menjaga keseimbangan dunia. Leonardo menyadari bahwa Libra adalah kunci untuk mengetahui tentang Beyond. Jadi dia membiarkan Jeff salah mengira bahwa dia adalah Johnny Landis, anggota baru yang sedang dia cari dan dibawa ke kantor Libra. Setibanya Klaus, pemimpin Libra, menyapanya, mereka kemudian anggota Chen Sumaragi melaporkan bahwa Johnny Landis telah mati dan itu telah mengungkapkan kebohongan Leonardo. Leonardo memohon dan mencoba menjelaskan alasannya, tetapi terganggu oleh pria bertopeng bernamakan sebagai Raja Kehancuran Plum yang muncul di TV untuk memberitahu mereka bahwa dia telah melepaskan iblis yang sedang mencari dirinya yang lain. Setiap beberapa menit, sebuah gerbang akan terbuka dengan iblis lainnya, dan mereka harus berjuang menemukan gerbang itu dahulu sebelum iblis yang pertama membukanya. Jika tidak, manusia akan mendapatkan kekacauan. Lalu tiba-tiba sebuah gerbang terbuka di samping Leonardo. Kemudian iblis itu langsung memotong bangunan tersebut. Jeff mencurigai bahwa Leonardo adalah agen Pelm atau bahkan dialah gerbangnya itu sendiri. Berbeda dengan Chen yang mengira bahwa monyet itulah gerbangnya dan lalu mengejarnya. Setelah itu, Leonardo kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki The Eyes of God yang memungkinkan dia melihat apapun, baik masa lalu ataupun masa depan. Dengan berlinang air mata, dia menjelaskan bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Klaus menyambutnya ke Libra karena kekuatannya dapat membantu mereka. Dan sebagai gantinya, Leonardo dapat menemukan kebenaran untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Tiba-tiba pasukan polisi datang dan menyerang mereka dengan tuduhan palsu yang menyebabkan kerusuhan. Kemudian Klaus menyerang mereka dengan kekuatannya. Leonardo dan Jeff mengejar monyet itu, tetapi separuh iblis lainnya tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Kemudian Jeff memanipulasi darah dengan kemampuannya dan mengubahnya menjadi pedang untuk menyerang iblis itu. Leonardo terus mengejar monyet itu, tetapi tidak untuk membunuhnya. Leonardo menggunakan kekuatannya dan mengetahui bahwa gerbang sebenarnya itu adalah kutu dari monyet itu. Aduh, kurang sampoan nih monyet. Lalu Leonardo membunuh kutu itu untuk menghancurkan gerbang dan merusak rencana Firm yang berniat menimbulkan kekacauan.
Setelah bergabung dengan Libra, Leonardo menghadapi banyak masalah dalam pekerjaannya, yaitu pengiriman pizzanya. Jeff selalu menguntitnya dan mengambil pizzanya yang untuk para pelanggan, yang dimana membuat hidupnya semakin terpuruk dan banyak pikiran. Dia kembali dan memberi Jeff tumpangan. Dalam perjalanan mereka, Leonardo melihat mobil pembersihan, di mana Beyonce telah menggunakan ilusi untuk menyembunyikan kejahatan penyelundupan tubuh manusia. Makhluk itu mengetahui tatapan Leonardo. Lalu dia mengalihkan pandangannya dan pergi menjauh. Dalam perjalanan, Jeff melaporkan masalah tersebut kepada Libra. Tiba-tiba ada makhluk menyerang Jeff dan kemudian menculik Leonardo. Mereka memasukkannya ke dalam truk mereka, di mana Leonardo melihat manusia yang diawetkan dalam kemasan vakum untuk dimakan sebagai makanan. Mereka ingin tahu mengapa dia bisa melihat ilusi mereka. Kemudian mereka segera menyadari tentang kekuatannya. Leonardo memutuskan untuk melarikan diri daripada mengandalkan orang lain untuk menyelamatkannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan penglihatan semua makhluk Beyonce, memaksa mereka untuk menghentikan truk karena mereka tidak dapat menangani apa yang sedang mereka lihat. Sementara itu, tim Libra menggunakan darah Jeff untuk melacak Leonardo dan menyelamatkan semua orang tepat waktu. Kemudian Leonardo berbaring di tempat tidur dengan perban di wajahnya. Dia menemukan bahwa kekuatannya adalah pedang bermata dua. Semakin dia menggunakannya, semakin pula dia terluka, bahkan mati karena penggunaannya yang berlebihan. Beberapa hari kemudian, dia memutuskan untuk memotret taman di rumah sakit. Di sana, dia menemukan sebuah pemakaman. Disitulah dia bertemu dengan seorang gadis bernama White yang mengaku sebagai hantu. Leonardo mengambil gambar White dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar hantu. Suatu hari, Leonardo mengendarai kereta untuk menghadiri pesta anggota Libra dan bertemu dengan seorang anak laki-laki aneh bernama Black. Black memberitahunya tentang statistik demografis. Lalu Leonardo melihat sayap Crimson saat Black menggunakan kekuatannya. Di pesta, Leonardo berbicara dan menggambarkan aura aneh dari anak laki-laki yang dia temui di kereta. Semua orang berkumpul di sekelilingnya dan mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dengan keturunan darah ras vampir. Ras vampir yang selalu bersembunyi dalam bayang-bayang karena tingkat kejahatan mereka yang tinggi. Mereka hampir tidak memiliki informasi tentang vampir ini karena tidak ada yang dapat membedakan antara mereka dan manusia normal. Tetapi mata God Eyes Leonardo lah dapat melakukannya, dan sekarang mereka dapat harapan untuk menegakkan keadilan. Kemudian mereka memanggil Abram, spesialis vampir, dan juga mentor Klaus. Dia membuka tasnya untuk menunjukkan lengan terputus dari keturunan darah vampir. Memegang selembar kertas, Abram ingin Leonardo menggunakan kekuatannya dan mengidentifikasi 13 nama Elder, sekelompok keturunan darah vampir dengan kekuatan super. Jika kekuatan Leonardo bekerja, maka mereka akan dapat menemukan anggota lainnya dan memburu mereka. Leonardo mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatannya, tetapi akhirnya kehilangan kendali dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Mereka kemudian membawanya ke Iga Dahsyat Sentral yang terletak tepat di atas lubang tempat para elder yang seharusnya bersembunyi. Leonardo melihat ke dalam lubang untuk mencari para elder. Akan tetapi matanya retak dan dia terluka sekali lagi. Kemudian dia mengungkapkan bahwa kecurigaan mereka salah. Tidak ada 13 elder di lubang itu, hanya berisikan vampir. Kemudian mereka bekerja dengan beberapa agen FBI dan mengalahkan 2 keturunan darah vampir. Di hari berikutnya, Leonardo mengunjungi White di kamar rumah sakitnya. Tetapi dia bersikap dingin dan membuat Leonardo bingung. Leonardo yang kebingungan akan perilaku dinginnya mengeluhlah Leonardo kepada Jeff, sembari mengendarai skuter bersama untuk menghadiri pertemuan. Tetapi dalam perjalanan mereka ada sebuah truk monster yang mulai mengejar mereka. Mereka mencoba menghindari dari truk monster yang memakan setiap kendaraan di jalan. Tetapi pada akhirnya Leonardo jatuh terbang dari skuter dan menggantung di sisi truk. Balagura, si pengemudi truk monster, membawanya ke dalam truk.
Dan dia mengungkapkan bagaimana dia menggabungkan pacarnya Deirdre Brody, seorang Beyond, dan Doc Hammer, anggota organisasi Libra, dengan perpaduan antara penampilan dan kepribadian dari keduanya. Balaguer mendorong Leonardo untuk berbicara tentang kehidupan cintanya. Meski Leonardo mencoba untuk menyangkalnya berkali-kali, tetapi akhirnya ia berbicara tentang White yang dia temui baru-baru ini. Balaguer mendorongnya kembali untuk mengakuinya, tetapi Leonardo menolaknya karena menurutnya itu tidak serius. Kemudian monyet Sonic menaruh alat komunikasi ke dalam truk. Leonardo kemudian berhasil menghubungi anggota Libra, Steve, yang menginstruksikannya bahwa tim Libra siap menyelamatkannya. Dia hanya perlu mengubah lokasi truk ke daerah terpencil untuk mengurangi sedikit korban. Leonardo menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan pada akhirnya, Doc Hammer mendaratkan pukulan yang menghancurkan truk dan berhasil menyelamatkannya. Leonardo pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena cedera luka. Di sana dia akhirnya mengerahkan keberaniannya dan mengundang White untuk menonton film bersamanya yang membuatnya senang. Mereka menyelinap dari rumah sakit dan menonton film komedi bersama. Tetapi White merasa emosional setelah menonton film tentang keluarga. Leonardo mengatakan kepadanya bahwa film itu juga menyentuhnya karena mengingatkannya betapa menyedihkannya dia dan betapa banyak masalah yang dia timbulkan pada saudara perempuannya. Tetapi White memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyedihkan. Kemudian hari, Leonardo mengunjungi White dan White memperkenalkannya kepada saudara lelakinya, Black. Leonardo mengira dia adalah anak laki-laki Crimson Aura yang sama yang dia temui sebelumnya di kereta. Tetapi Black sepertinya tidak mengingat pertemuan mereka di kereta. Kemudian Leonardo pergi dengan Black untuk makan siang. Leonardo mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang kondisi White dan alasan dia dirawat di rumah sakit selama 3 tahun. Black kemudian menjawab bahwa White memiliki kondisi jantung. Leonardo merasa sama dengannya dan berbagi cerita tentang saudara perempuannya. Lalu Black mengungkapkan kemampuan psikisnya ketika dia mencoba untuk menghentikan kopi agar tidak tumpah ke arah Leonardo. Tetapi gagal karena dia tidak dapat mengontrol kekuatannya dengan benar. Keesokan harinya, Leonardo pergi ke kantor dan memperhatikan bahwa Jeb tidak ada di sana untuk menyerang Klaus. Hal yang biasa Jeb lakukan untuk mengalahkannya. Kemudian ada telepon dari Jeb mengatakan dia telah diculik dan akan segera dibunuh. Mendengar hal itu, Leonardo dan Klaus segera mencapai arena pertarungan bawah tanah, tempat Klaus harus melawan banyak lawan untuk membebaskan Jeb. Dia mengalahkan sebagian besar dari mereka, tetapi kemudian ditantang oleh owner arena. Dia mengalahkannya juga dan meninju di bagian wajahnya, yang mengungkapkan ada keturunan darah di dalam tubuh owner yang sedang menikmati pertarungan melawan lawan yang kuat. Leonardo mengetahui bahwa perkelahian ini diatur oleh Jeb untuk membayar hutangnya kepada owner dengan menghibur penonton-penontonnya. Dia mengancam Jeb untuk memberitahu Klaus tentang pengaturannya. Tetapi dia tidak mendengarkannya dan mencoba mengambil kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan Klaus yang sedang kelelahan. Jeb menyerangnya dari belakang, tetapi pada akhirnya dia gagal karena Klaus masih berhasil mengalahkannya. Kemudian Leonardo bertemu Black di jalan dan memberinya tumpangan. Leonardo memperhatikan dekorasi Halloween di sekitar area tersebut dan mengingat bagaimana White memperkenalkan dirinya sebagai hantu kepadanya. Dia mengatakannya kepada Black yang mengejutkannya. Tapi dia meyakinkan Leonardo bahwa dia adalah gadis biasa yang suka mengatakan hal-hal aneh. Beberapa hari kemudian, Libra mendapatkan informasi dari Intel bahwa ada gerbang darah dari India telah terbuka yang memungkinkan para makhluk Bloodbreed untuk masuk ke Hell Salam Lot. Mereka semua memutuskan untuk mengalahkannya. Master Raju, seorang guru dari Jeb, juga ikut bergabung dengan mereka dan mengubah setengah dari Bloodbreed menjadi telur. Leonardo mencoba menggunakan kekuatannya untuk membaca namanya untuk menyegel, tetapi tidak bisa karena separuh lainnya masih berkeliaran. Dengan bantuan murid dari Master Raju lainnya, yaitu Jet,
mereka mengalahkan separuh Blood Breed lainnya. Leonardo membaca namanya, dan mereka berhasil menyegelnya dengan sukses. Master Raju terkesan dengan para muridnya, Jet dan Jeb, dan berlalu pergi dan menghilang. Lalu dengan tim Libra, Leonardo, Jeb, dan anggota baru mereka, yaitu Jet, memutuskan untuk pergi keluar untuk makan. Pada waktu istirahat mereka, Jeb merekomendasikan pergi ke Cafe Pipian yang merupakan tempat biasa bagi Leonardo untuk pergi makan, yang membuat Leonardo menangis bahagia. Tapi sayangnya restorannya hancur dan mereka akhirnya membantu Klaus dan Stefan mengalahkan ribuan Regioka Brother. Setelah pertarungan, Leonardo pergi ke kapal dengan White, di mana White meminta Leonardo untuk memberinya The God Eyes. Terungkaplah bahwa Black mengorbankan dirinya di masa lalu untuk menyelamatkan saudara perempuannya dan dirasuki oleh Raja Keputusasaan sebagai akibatnya. Dan White dia harus mendapatkan mata milik Leonardo. Raja Keputusasaan menggunakan kekuatan psikis Black untuk menahan Leonardo agar tidak bergerak. Lalu White meminta maaf kepadanya dan kemudian meletakkan alat di matanya yang membuat Leonardo pingsan. Raja Keputusasaan kemudian membawa Leonardo ke tempat terpencil, di mana dia menggunakan kekuatan Leonardo dalam lingkaran sihir untuk memulai keruntuhan kedua di Hell Solemn Lot dengan menghancurkan penghalang. Terungkap bahwa penghalangnya tidak sepenuhnya hancur, sehingga para caster sedang memperbaikinya. Dan tim Libra ditugaskan untuk menemukan bagian terakhir dari penghalang, yang mana ada di dalam White. Sementara tim Libra harus mencari bagian terakhir dari penghalang yang ada di dalam White, Leonardo berhasil melarikan diri dari daerah terisolasi dan berteriak kaget setelah menyaksikan kekacauan dan kehancuran yang dihadapi Hell Solemn Lot. Sonic Monkey berhasil menemukan dan memberinya pesan rekaman dari White di kameranya. Dalam pesan itu, dia meminta seseorang untuk menyelamatkan Leonardo. Pesan ini memotivasi dia untuk menghentikan Raja Keputusasaan. Leonardo menggunakan kekuatannya dan menemukannya di menara. Dalam perjalanan, Leonardo bertemu Abrams yang mengatakan kepadanya kebenaran tentang White. Dia bukan manusia, dia hanya bagian dari penghalang. Tapi dia sudah tahu anggota Libra yang lain membantunya dengan kemampuan mereka untuk membersihkan jalan dan dengan cepat mencapai menara. Sebelum pergi ke menara, Jet memberitahu Leonardo bahwa dia menganggapnya pemberani karena dia tidak berpikir dua kali untuk menyelamatkan temannya. Mata Leonardo retak, tetapi dia terus bergerak maju. Alih-alih menyerah, dia mencapai menara juga, tempat Raja Keputusasaan dan Chaos sedang bertaruh. Dia menggunakan kekuatannya dan melihat Black di dalam Raja Keputusasaan, memohon untuk tidak membunuhnya. Dia kemudian dengan keras berteriak pada White agar jiwanya dapat mendengar bagaimana kakaknya itu belum menyerah. Leonardo kemudian menanduk Raja Keputusasaan dan berbagi visi dengannya, memungkinkan Black untuk melihat White setelah melihat saudara perempuannya. Black dibangkitkan kembali dengan bantuan Leonardo. Black membangun kembali penghalang dan menghentikan keruntuhan kedua. Tetapi sebagai hasilnya, White menghilang. Klaus memberi selamat kepada Leonardo karena telah menyelamatkan semua orang. Akan tetapi Leonardo menangis terseduh-seduh karena kehilangan White. Aduh, bucin sekali. Pada akhirnya dia melepaskan rasa bersalah masa lalunya dan menulis surat kepada saudara perempuannya, berjanji untuk memberitahu dia tentang orang-orang yang membawa harapan ke dalam hidupnya. Oke guys, itu rekapan animenya versi Jimime ya guys ya. Sampai jumpa di rekapan anime lain berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan bantu kami dalam mengembangkan channel ini. See you guys.